Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Kita masih membahas tentang salah satu hukum dalam Islam yang disebut dengan al-qisas. Meskipun barangkali di negeri kita ini masih belum bisa diaplikasikan, tapi paling tidak kita belajar dan kita berusaha sekuat tenaga, apakah dengan menyuarakan pendapat pribadi atau lewat lembaga tertentu, agar aturan ini dijadikan sebagai salah satu perundang-undangan di Indonesia. Nah, hal yuqtal al-qati fil haram, mungkin ini sudah pernah kita singgung. Apakah seorang pembunuh itu bisa dieksekusi ketika dia masuk Masjidil Haram atau ke tanah haram? Ittafaqal ulama ala anna man qatala fil haram fa innahu yajuzu qatluhu fihi. Semua ulama sepakat bahwasanya siapa orang yang membunuh di tanah haram, baik di Mekah atau di Madinah, fa innahu yajuzu qatluhu fihi, maka boleh pembunuh itu dieksekusi, dibunuh di tanah haram itu juga. Fa idza kana qad qatala kharijahu, kalau pembunuh itu melakukan tindakannya di luar tanah haram, thumma laja'a ilaihi, kemudian sembunyi atau minta perlindungan di tanah haram, aw wajaba alaihi al-qatlu bisababin min al-asbab karriddah thumma laja'a ila al-haram faqala Malik yuqtal fihi. Atau bukan karena satu pembunuhan, misalnya dia murtad. Murtad itu kan dihukum, dibunuh. Kemudian orang itu minta perlindungan dengan masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram, faqala Malik yuqtalu fihi. Kata Imam Malik, tetap dibunuh meskipun dia bersembunyi di tanah haram. Wa qala Ahmad wa Abu Hanifah, sementara pendapatnya Ahmad dan Abu Hanifah, la yuqtal fil haram. Orang itu tidak boleh dibunuh di tanah haram. Walakin yudayyak alaihi, tapi orang itu dipersempit ruang geraknya, dipersulit kehidupannya, sehingga dia tidak betah di tanah haram. Kalau tidak betah di tanah haram kemudian keluar, maka nanti dieksekusinya di luar tanah haram. Karena Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwasanya tanah haram itu adalah tanah yang suci. Yang burung dara saja tidak boleh dibunuh di tanah haram, apalagi manusia. Menembak nak tanah haram ora oleh, apalagi orang. Fala yuba'u lahu wa la yushtara minhu. Jadi kalau dia sebagai seorang pedagang, seandainya dia menjual di tanah haram, pembunuh tadi itu tidak boleh ada yang membeli. Jadi ojo tuku nang wong iku tau mateni wong. Ya. Kalau seandainya dia itu pembeli, para pedagang diinstruksikan ojo ngedoli wong iki. Ya.
Kan sulit hidupnya. Arepe tuku ora oleh, arepe dodol ya ora payu. Ya. Hatta yakhruja minhu fayuqtal kharijah. Kalau sudah merasa sempit hidupnya di tanah haram, tidak bisa membeli sesuatu, tidak bisa menjual sesuatu, maka dia akan keluar dari tanah haram, kemudian dieksekusi di luar tanah haram. Nah, sekarang sukutul qisas. Kapan hukuman qisas itu gugur? Kapan qisas itu tidak dilaksanakan? Yusqatul qisasu ba'da atau yasqutul qisasu ba'da wujubihi bi ahadil asbab al-atiyah. Qisas itu bisa gugur dengan sebab-sebab berikut ini. Bapak dan hadirin sekalian, kalau dulu ketika ada pembahasan tentang pencurian misalnya, ya, atau had yang lain, pidana yang lain, maka kata Rasulullah diberi kebebasan untuk berdamai. Tapi ketika masalah itu sampai ke Nabi, ketika masalah itu sampai ke pengadilan, maka kata Rasulullah tidak ada perdamaian ketika masalah itu sudah sampai kepadaku. Ya. Jadi damai silakan. Tapi sebelum ke pengadilan, kalau sampai ke pengadilan nggak bisa istilah damai. Kalau yang lagi ribut dibicarakan orang adalah tentang apa Pak? P21-nya pemilik Ramayana, siapa itu? Tumewu. Ya. Yang pernah tidak membayar pajak dan kasusnya itu sudah dalam istilah undangan Indonesia sudah P21. Artinya kalau sudah P21 itu nggak boleh mundur gitu. Tetap harus disidangkan. Tapi ternyata ada intervensi kemudian tidak jadi disidangkan, alasannya sudah membayar pajak. Nah, kira-kira kayak begitulah. Bahwasanya masalah itu kalau sudah sampai kepada Nabi, mau tidak mau harus iqamatul had. Pencuri misalnya, mencuri barangnya seseorang, kalau seandainya yang memiliki barang itu tahu pencurinya dan memaafkan, silakan dimaafkan pada saat sebelum sampai ke pengadilan. Tapi kalau sudah sampai terdengar Nabi, ada laporan bahwasanya ada pencurian dan itu pencurinya, maka kata Rasulullah, kalau sudah sampai kepadaku tidak ada yang namanya maafkan. Harus dihukum. Harus dihukum sesuai dengan hukuman yang ada. Nah, dalam kisah berbeda. Meskipun sudah sampai ke pengadilan, meskipun kalau istilah orang pengadilan sekarang sudah sampai P21, masalah kisah ini, kalau ada pengampunan, maaf dari wali yang terbunuh, maka kisah itu bisa gugur. Karena itu salah satu sebab gugurnya kisah itu atau hukuman kisah itu adalah afu jami'il awliya au ahadihim. Maaf dari pihak wali yang terbunuh, baik seluruh keluarga memaafkan atau salah satu di antara mereka sudah memaafkan. Bisyartin ayyakunal afi aqilan, mumayyizan, dengan syarat yang memaafkan itu berakal. Li'annahum minat tasarrufatil mahdhah allati la yamlikuha as-sabi wala al-majnun. Karena memaafkan dalam hal ini itu adalah salah satu tindakan
yang bisa dikatakan legal ketika yang mengatakan itu adalah orang yang sudah berakal. Kenapa? Karena pada saat itu ucapan seorang anak, ucapan orang yang gila itu nggak bisa dianggap sebagai maaf. Jadi misalnya salah satu walinya itu stres itu, terus gak apa-apa, tak sepuro. Nah, saya ngomong stres kok, ya tidak bisa dianggap. Yang kedua, qisas itu akan gugur dengan sebab mautul jani au fawatut tarfil ladzi jana bihi. Orang yang melakukan pembunuhan itu sudah meninggal. Mari mateni wong terus ngombe baygon. Terus mati pisan. Lah sing arepe dihukum sapa? Wong sing bunuh ya sing mati kuwi. Ya. Siapa yang mau dikisos? Gantine adike ya ora iso, ora delak ora apa-apa kok. Bapake ning ngono lho, bapake gak melu-melu. Ya. Pokoknya salah satu keluarganya harus bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab tapi bukan masalah kisos, mungkin ganti diyahnya atau dendanya. Itu mungkin. Tapi kalau kemudian mengganti nyawa, sing mateni ku lho anake, enggak bisa diganti oleh bapake sebagai gantinya. Fa idza mata man alaihi al-qisas aw faqada al-'udwu alladhi jana bihi saqata al-qisas. Ketika pembunuh itu kemudian meninggal atau terbunuh, maka saqata al-qisas. Qisas itu sudah gugur dengan sendirinya. Wa idza saqata al-qisas wajabat ad-diyah fi tarikatihi lil awliya'i indal Hanabilah. Dan ketika qisasnya itu sudah gugur, maka menurut pendapatnya mazhab Hambali, pembunuh itu meski sudah meninggal, maka dia berkewajiban untuk membayar denda dari harta yang dia tinggalkan. Jadi ahli warisnya, ya, ahli waris pembunuh ini harus menyerahkan berapa dia yang harus dibayar. Ya. Diambilkan dari peninggalan. Wa qala Malik wal Ahnaf, sementara pada Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan la tajibud diyah. Gak wajib bayar denda itu. Kenapa? Li'anna huquqahum kanat fir raqabah. Karena hak wali yang terbunuh itu bukan di harta, tapi fir raqabah, di leher. Artinya kalau leher yang sebagai hak wali yang terbunuh itu sudah tidak ada, alias meninggal orangnya, ya berarti sudah enggak ada haknya. Wa qad fatat fala sabila lahum an ala warasatihi fima sara min mulkihi ilaihim. Jadi karena hak mereka itu adalah nyawa, dan nyawanya pembunuh ini sudah tidak ada, maka itu tidak bisa dikasih dengan peninggalan atau warisan. Kenapa? Karena warisan itu menjadi hak ahli warisnya. Warisan itu menjadi hak ahli warisnya, bukan menjadi hak wali yang terbunuh tadi. Bukan menjadi hak keluarga yang terbunuh. Tapi harta peninggalan si pembunuh ini adalah hak ahli warisnya, anak dan istrinya atau saudaranya. Ya. Nah, itu pendapatnya Imam Maliki dan Hanafi. Yang ketiga,
idza tamma sulhu bainal jani wal mujni alaihi au awliyaihi. Gugurnya qisas itu sebab yang ketiga adalah ketika sudah terjadi satu perdamaian, sudah sepakat bahwasanya ini masalah ini sudah selesai antara keluarga yang dibunuh dengan keluarga pembunuh atau pembunuhnya itu sendiri, ya, itu sudah selesai, sudah clear, maka sulh itu, perdamaian itu bisa menjadi sebab untuk tidak dilangsungkannya qisas. Tapi kalau keluarga terbunuh masih menuntut, nggak bisa. Ya, kalau masih menuntut seperti itu, maka harus tetap dilakukan qisas. Jadi ada 3 sebab gugurnya qisas itu. Yang pertama adalah pengampunan, ya, dari pihak keluarga yang terbunuh atau salah satu di antara mereka. Yang kedua adalah meninggalnya si pembunuh. Dan yang ketiga adalah ketika sudah terjadi perdamaian. Damai dalam hal ini bukan hanya sekedar memaafkan. Mungkin damai dengan syarat apa sudah disepakati semuanya, ya. Misalnya sepakat bahwasanya keluarga pembunuh ini atau pembunuh itu bertanggung jawab terhadap semua pendidikan anaknya yang terbunuh itu dari mulai TK sampai perguruan tinggi misalnya. Terus keluarganya sepakat, ya apa-apa. Hitam di atas putih bermaterai, disaksikan sejumlah orang bahwasanya fulan si pembunuh ini bertanggung jawab terhadap pendidikan anak yang dibunuh dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, berarti itu sudah ada perdamaian, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dibahas dalam masalah qisas ini adalah bagaimana kalau qisas itu di harta. Maksudnya begini. Kalau di sini dikatakan al-qisasu fi itlafil mal. Ada enggak qisas dalam hal menghilangkan barang seseorang? Hilang sepeda, terus hilang. Apakah itu masuk bab qisas? Idza atlafa insanun mala ghairihi ka ayyaqta'a syajarahu aw yufsida zar'ahu aw yahdima darahu aw yahriqa thawbahu fahal lahu an yuqtassa minhu fayuf'al bihi mithla ma fu'ila. Sini jelaskan, seandainya ada orang yang menebang pohon tetangganya, ono pelem, ya, terus ditebang, atau merusak tanaman orang lain, apakah perlu diqisas? Atau merusak rumah atau membakar bajunya, apakah perlu diqisas? Lil ulama'i fi dzalika ra'yan. Ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, ra'yun yara anal qisas fi dzalika ghairu masyru'. Pendapat yang pertama bahwasanya mengatakan bahwasanya dalam masalah seperti itu tidak ada qisas. Qisas dalam masalah tersebut ghairu masyru'in, tidak masyru'. Li'annahu ifsadu min jihatin wa li'annal aqar wa thiyab ghairu mutamatsila min jihatin ukhra. Mosok misale ana wong membakar sarungi wong, mosok terus dibales sarungi iku diobong. Ya. Pertama,
hargane sarung mungkin beda. Langsung sitok sarung murah, sitok BHS. Ya, itu sulit untuk memberi atau mencari satu kesamaan. Pendapat yang kedua, yara syar'iyyatun dzalika. Bahwasanya kisah seperti itu juga syar'i. Ya. Li'annal qisasa fil anfus wal atraf a'zamu qadran minal amwal. Wa idza kana al qisasu jaizan fiha fal amwalu wa hiya dunahu min babi aula. Qisas itu kan bukan hanya masalah nyawa. Orang dipukul itu dalam qisas kan balas memukul harus dibalas dipukul. Ya, orang menampar dalam kisah itu balas ditampar. Kalau memukul dibalas dipukul, menampar balas ditampar, lho iki ngilangno sepeda kok. Ya. Mungkin menurut seseorang sepeda itu lebih berharga daripadanya sekedar dipukul atau ditampar. Walihada jaza lana an nufsida amwal ahli al-harbi idza afsadu amwalana. Salah satu dalil yang digunakan oleh kelompok atau ulama yang kedua adalah bahwasanya ketika perang itu diperbolehkan kita merusak barangnya ahlul harbi. Kita boleh merusak hartanya musuh idza afsadu amwalana, kalau mereka itu merusak harta kita. Misalnya musuh itu memotong pohon kita atau tanaman kita. Ya. Wa in qila bil man'i min dzalika li ghairi hajatin, meskipun pada saat tidak dibutuhkan tidak boleh kita memotong pohon pada saat peperangan. Ya. Nah, kalau saat perang ya jangankan membakar harta musuh. Wong mateni musuh wae oleh kok. Ya. Jadi ketika sudah perang jangan membayangkan kisos engko dikisos enggak ya, enggak usah. Wis sampean tebangi kabeh wae musune iku. Ya. Jadi tidak ada kisos. Jadi terus bagaimana jalan keluarnya ketika orang itu menghilangkan harta orang lain? Jalannya bukan lewat kisos. Jalan keluarnya ya nempui, ganti. Sepedamu tak gawa nang pasar hilang. Ya gak apa-apa hilang, tapi ya tokono maneh. Ya. Aku ingin nyilang iku mobile fulan na ilang. Ya gelek ono. Ya. Kenapa? Lho sampean sing ngilangno kok. Jadi masalahnya bukan di kisos, tapi menurut saya masalahnya pada zaman. Zaman itu adalah kita yang menghilangkan itu harus menjamin apa yang kita hilangkan. Ngilangno pulpen mereknya Boxy ya tokokno gantiin ya mereknya Boxy. Oke, jam pinten Pak Isya'i? Ada yang ditanyakan sebelum kalau ada? Ini biasanya takon gak ono iki. Ada. Itu mic-nya di depannya. Oh itu dulu. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menerangkan masalah gugurnya hukum isos. Iya. Apabila ada seseorang dari kerabat
yang telah memaafkan, maka hukum Isus itu akan gugur. Yang kami mau tanyakan Ustaz, apa hukum Isus itu? Hukum Allah apa hukum negara? Karena kalau hukum Allah itu kan kalau orang membunuh orang jelas harus dibunuh juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum Allah itu tidak mungkin bisa kita aplikasikan kalau tidak ada orang kuat yang mengaplikasikan. Hukum Allah itu akan nganggur begitu saja ketika tidak ada orang-orang yang peduli dengan itu. Artinya apa? Hukum Allah itu harus di backup, ditopang oleh satu kekuatan. Terus gimana caranya? Kemarin sudah saya bilang, bagaimana kita berupaya bahwasanya hukum qisas itu menjadi bagian dari perundang-undangan negeri ini. Bagaimana caranya? Apakah sampai menyuarakan lewat pribadi atau Anda masuk ke anggota legislasi? Ya, itu cara. Hukum Allah yang namanya qisas ini, kalau tidak ada yang kekuatan yang membackup, tidak ada orang yang menyuarakan, tidak ada orang yang berusaha menerapkan, ya sulit. Nabi itu dalam rangka untuk melakukan itu. Kalau Nabi itu tidak mengeksekusi orang yang berzina misalnya, tidak mengeksekusi qisas misalnya, ya berarti kan tidak berlaku. Berarti undang-undangnya Allah itu diterapkan oleh penguasa. Dan pada saat itu yang berkuasa Rasulullah. Ya. Dan tidak ada undang-undang yang lain selain undang-undangnya Allah itu. Jadi jangan kita membayangkan kita itu bisa mengkisos jamaah mujahidin ini antara satu dengan yang lain. Ya, ya kalau mukul atau nampar mungkin bisa. Aku ingin nampar kon, saya kita tamperan aku ya. Kemarin saya jotos sampean, tolong aku balas jotosen. Kalau untuk yang kecil-kecil itu bisa, tapi kalau untuk urusan nyawa harus ada kekuatan yang memutuskan. Kekuatan itu adalah di pengadilan. Ada eksekutornya. Artinya bukan pribadi-pribadi melakukan. Misalnya keluarga A dibunuh oleh keluarga B. Terus kemudian menuntut. Keluarga B wis ngesah celurit kawambai. Ya, ingin mengeksekusi keluarga A yang membunuh keluarganya. Kalau itu yang terjadi, masyarakat ini nggak semakin tenang. Pendino no caro. Ya. Terus bagaimana caranya? Ada suatu kekuatan yang memutuskan itu. Kalau di negeri ini namanya pengadilan. Kalau zaman Nabi, Nabi yang memutuskan, kemudian sahabat yang mengeksekusi. Nah, kalau tidak ada yang memperjuangkan ini, hukum itu tidak akan terpakai. Ya. Nah, jadi hukum Allah itu tidak bisa berlaku kalau tidak ada orang yang melakukannya. Harus ada kekuatan. Ya. Oke, ada yang lain? Kayaknya di sana deh. Langsung saja suaranya Bu antar. Ya. Iya. Iya. Dengan diat dendanya, Ustaz. Ada yang mengatakan itu ulama ada pendapat. Ada yang mengatakan unta, Ustaz.
Ada yang mengatakan unta dan kontan. ya. Terus yang itu yang sengaja. Terus yang tidak disengaja umpamanya kecelakaan tabrak dia nggak tahu. Gimana itu? Iya. Kalau dalam ayat itu bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak ada bahasan diyat. Yang ada adalah finnari khalidina fiha. Ancamannya neraka. Ya. Kemudian kesaksiannya tidak dianggap. Dan seterusnya ada 4 kalau tidak salah pada beberapa pertemuan yang lalu kita bahas. Diyat itu adalah ketika pembunuhan itu tidak disengaja. Makanya ayatnya kan bunyinya begini. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ya, tidak ada seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain kecuali pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, siapa yang membunuh wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Kan gitu ayatnya. Jadi dia itu ketika pembunuhannya dilakukan dengan tidak sengaja. Kalau pembunuhannya disengaja, ancamannya lebih dahsyat. Ya. Diancam oleh Allah dengan neraka, khalidina fiha, adab yang pedih, tidak diterima kesaksiannya dan seterusnya. Nah, dia itu sendiri ketika ahli waris si terbunuh itu mengatakan wis gak apa-apa tak ikhlas nih. Kami ikhlas atas meninggalnya saudara kami, anak kami, ya, dan kami tidak menuntut apa-apa pun dari pembunuh. Berarti dia itu sudah sedekah. Berarti sudah dimaafkan. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Tetap kalau yang dibunuh itu ada dari kaum yang ada permusuhan, ada cekcok, ya, maka dia harus memerdekakan budak. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau yang dibunuh itu adalah dari suatu kabilah yang ada perjanjian damai. Misalnya antara kelompok A dan kelompok B, kaum A dengan kaum B, sudah ada perjanjian damai. Kok ada kelompok A itu yang membunuh kelompok B? Kata Allah, fadiyatum musallamatun ila ahli. Nah, faman lam yajid, kalau tidak mampu membayar dia, tidak mampu memerdekakan budak mukmin, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Si pembunuh itu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut taubatan minallah. Kalau dia ingin bertaubat. Ya. Wa kana Allahu aliman hakimah. Nah, kalau misalnya di jalan sampean nyerempet uang terus meninggal, itu termasuk bagian daripada pembunuhan yang tidak disengaja. Sampean ngerem nggak ngatasi, prek, itu sudah. Ya, itu bagian daripada yang tidak disengaja. Nah, kalau hukuman aturan qisas ini diberlakukan di negeri ini, maka keluarga yang tertabrak tadi itu berhak menuntut ke si penabrak. Berapa? Ya. Di samping mungkin nanti dari negara juga dapat namanya jasa raharja. Jasa raharja itu bukan dia.
Jasara harja itu seakan-akan itu adalah uang welas AC dari negara. Sajane yo gak welas AC. Karena dia membeli sesuatu itu pertama sudah membayar pajak. Kalau dia punya tiket, dia juga sudah membayar asuransi jasara harja. Kalau dia membayar ngurusi SIM atau ngurusi surat-surat kendaraan, pasti juga ada itu. Jadi sajane yo gak welasan teko negara, tapi memang hak dia. Ya, hak dia untuk mendapatkan jasa raharja. Nah, jasa raharja itu tidak masuk bab dia. Artinya dia itu kafarat itu dari keluarga yang pelaku gitu, ya, keluarga si pelaku. Jasa raharja itu urusannya pemerintah, tidak masuk dalam bab dia. Ya. Sampai niki saya. Berapa menit lagi? Cukup. Sudah azan? Ada satu pertanyaan barangkali sering kita dengar. Apakah seandainya seorang suami, misalnya, kemudian menampar istrinya, atau memukul istrinya, apakah dia itu kena hukuman qisas? Karena sekarang kan banyak pengaduan istri kepada pengadilan agama bahwasanya suaminya telah memukul dia, menampar dia, bahkan rokoknya disulutkan ke mukanya. Ya. Kata Imam Malik bahwasanya suami seperti itu, laki-laki seperti itu, ya tetap dihukum sesuai dengan tindakannya. Idza amida ar-rajulu ila imra'atihi fa faqa'a 'ainaihi aw kasara yadaha aw qata'a asbi'aha mu'tamidan fa innaha tuqadu minhu. Kalau ada seorang suami yang mematahkan tangan istrinya atau jarinya atau mencolok matanya, maka kata Imam Maliki fa innaha tuqadu minhu. Suami seperti itu kena hukuman dalam bab qisas ini. Ya, kecuali kalau seorang suami yang memukul istrinya misalnya dengan tali dalam rangka untuk menghukum kesalahan istri misalnya, ya, atau memukul karena istrinya itu dianggap nusyus dan pukulannya ya, bukan niatan pukulan yang mencelakai, maka laki-laki atau suami seperti itu tidak bisa kena hukuman qisas. Kan beda toh? Ya, beda antara laki-laki yang memukul istrinya karena memang ada masalah dengan laki-laki yang memukul istrinya karena memang istrinya itu nusyus. Istrinya tidak taat. Nah, itu nanti disidangkan di pengadilan. Cukup insyaallah, sudah ada azan di belakang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.